Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pressure rod, ada low pressure, dan high pressure. Dan di sini ada sebuah valve, dan itu ada solenoid. Sekarang ini saya akan mencoba mendemokan apakah sebuah sistem itu buntu, high pressure naik, atau turun. Anggap saja saya tutup keran ini, saya tutup keran ini. Apakah pressure low pressure section pasti akan turun, dan high pressure bagaimana? Dan kita coba praktekin. Ini saya tutup. Ini seandainya saya buka kecil, maka ini akan terjadi awal evaporator. Ini saya tutup, saya buka kecil, maka di sini akan terjadi awal ekspansi. Jadi di sini kalau mengecil akan terjadi ekspansi, atau bisa menjadi kapiler dia. Nah, itu udah mulai basah, dia. Ini, nah itu kenapa salam sistem A itu udah mulai ngembun. Itu dikarenakan ada ekspansinya dikarenakan klep ini tekanan tinggi, ada perubahan di sini. Buka lagi, maka di sini terjadinya awal evaporasi. Jadi sebuah sistem kalau kita buntu di separuh, maka akan terjadi pembekuan di sini. Pembekuan di sini dikarenakan ada expand, kapiler mengecil dia, ada perubahan tekanan. Sekarang ini tunggu sebentar. Ini kebetulan unit kurang rata evaporatornya. Indikasi ada oli di evaporator terjebak. Sekarang ini kenapa saya akan praktekkan ini? Jika sebuah sistem mampat, apakah high pressure akan naik atau turun? Secara otomatis kalau untuk section pasti dia akan turun. Ini sebenarnya ini sering saya lakukan di unit AC split dulunya. Kalau banyak oli terjebak di evaporator, pipa yang kecil, pipa seprapat, saya tutup sehingga di evaporator akan menjadi vakum, dan ketika vakum itu sisa oli, maksudnya oli yang terjebak di evaporator akan tersedot. Ini dia mulai, nah ini contohnya nih, dia beku lagi kan. Kalau saya tutup habis, dia harusnya ini. Berarti di sini ada kemungkinan terjadi ada kebocoran kecil di valve. Seharusnya ini tidak boleh. Oh, ini bukan, ini berarti mampat ya. Berarti ketutup habis. Yang terjadi ketika valve ini saya tutup,
maka high pressure akan turun. Kenapa supaya turun? Karena yang dipompa tidak ada lagi, gas refrigeran yang dipompa dari kompresor ini tidak ada lagi, maka high pressure akan berikut turun mengikuti tekanan. Dikarenakan tidak ada kompresi lagi yang dipompa dari kompresor, maka tekanan high pressure otomatis turun. Jadi kalau evaporator pipa buntu, maka kondensor tidak akan terjadi high pressure. Jadi sekali lagi, jika sistem buntu di bagian kondensor atau di liquid line, maka tekanan high pressure akan turun, bukan naik. Diulang sekali lagi, kalian saya berusaha untuk menyedot oli yang terjebak di evaporator. Ini lihat sekitar 300 di 290-an. Cuaca cukup panas, ini berangsur turun, tidak turun. High pressure akan turun, bukan naik ya. Seandainya buntu bukan naik, tapi dia akan turun. Kenapa dia turun? Dikarenakan tidak ada refrigeran yang dipompa lagi oleh kompresor, maka terjadilah di ruang kompresor vakum, maka tidak ada kompresi dan high pressure tidak naik. Oke kawan-kawan, di sini hanya saya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Semoga saja bermanfaat buat rekan-rekan semua, terutama untuk pemula. Jadi dipraktekin sekarang. Kalau dia buntu, maka high pressure tidak naik. Jadi high pressure naik itu pertama kelebihan freon, yang kedua kondensor kotor, bisa pendek, jadi banyak analisanya. Jangan gara-gara buntu di liquid kondensor dia high pressure, bukan. Kalau buntu, kalau mampat separuh bisa saja high pressure naik, tapi kalau untuk buntu tidak akan terjadi high pressure. Jadi high pressure itu gara-gara kotor bisa, fan-nya mati bisa, sistemnya kotor, atau refrigeran yang bercampur, itu bisa mengakibatkan high pressure. Oke kawan-kawan, semoga saja bermanfaat. Jadi langkah ini sekalian saya mau berbagi pengalaman dan bagaimana untuk mengatasi oli yang terjebak di evaporator. Jadi mengatasi itu sementara kita atasi dengan cara menutup valve ini. Dikarenakan evaporator kosong nantinya, maka mau tak mau oli yang ada di evaporator akan tersedot oleh kompresor itu sendiri. Oke, semoga saja bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.